Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sejak awal zaman, sejarah umat manusia selalu dipenuhi dengan pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dari kisah Nabi Nuh yang dihina oleh kaumnya, Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh penguasa zalim, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Semua itu adalah bukti bahwa kebenaran selalu punya musuh. Namun, satu bab dalam sejarah belum pernah terbuka. Bab paling mencekam, bab paling menentukan. Inilah masa di mana seluruh fitnah akan berkumpul. Masa di mana dunia bukan hanya dipenuhi kejahatan, tapi juga kebingungan. Di mana yang salah terlihat benar, dan yang benar dituduh sebagai ancaman. Dan di tengah kabut fitnah itu, akan muncul seorang pemimpin akhir zaman dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi pusat harapan umat. Dialah Imam Mahdi. Hadis-hadis sahih menggambarkan bahwa kemunculan Imam Mahdi bukanlah sebuah momen euforia, tapi justru momen genting, penuh pertentangan. Ia tidak akan disambut karpet merah, tidak akan dikawal pasukan elit, tidak akan didukung mayoritas ulama yang sudah dekat kekuasaan. Sebaliknya, Imam Mahdi akan muncul dalam suasana penuh konflik, perselisihan besar antar umat, fitnah di mana-mana. Hukum-hukum Allah mulai ditinggalkan, media menyebarkan kebohongan, dan umat lebih percaya narasi layar daripada suara hati. Ia akan dibaiat secara diam-diam di Makkah oleh sekelompok kecil orang syalih, tanpa dukungan sistem politik modern, tanpa sponsor kekuasaan, dan tanpa pengaruh lembaga internasional. Dan dari situlah peperangan sebenarnya dimulai. Kedatangan Imam Mahdi bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai penghancur sistem lama. Sistem dunia yang telah lama berdiri di atas riba, kezaliman, dan kekuasaan palsu. Bayangkan saja, Imam Mahdi akan menentang riba global, membatalkan bunga bank, menghapus dominasi dolar, melawan kapitalisme, dan membangkitkan kembali syariat Islam yang sesungguhnya. Pertanyaannya, siapa yang rela melihat itu terjadi? Negara mana yang rela sistem ekonominya diguncang? Penguasa mana yang siap kehilangan tahta demi kebenaran? Dan kekuatan global mana yang akan berdiam diri saat dominasi mereka di dunia mulai goyah? Dalam sejarah Islam, kebenaran seringkali datang bukan dari pusat kekuasaan, tapi dari pinggiran. Lihatlah Nabi Musa yang harus melawan Fir'aun, raja paling berkuasa di zamannya. Nabi Isa yang dikhianati oleh kaumnya sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus berjuang dari Madinah karena ditolak oleh elit Quraisy. Begitu juga Imam Mahdi. Musuh-musuhnya bukan hanya satu, bukan hanya Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi akan terlebih dahulu berhadapan dengan 5 kekuatan besar, 5 negara, 5 sistem, 5 entitas dengan kekuatan militer, media, dan jaringan global. Mereka bukan hanya menolak Imam Mahdi, tapi juga mengincarnya. Mereka bukan hanya menutup telinga, tapi siap mengirim pasukan untuk menghentikannya. Dan yang paling mengejutkan, beberapa di antaranya adalah negara muslim. Kita sering berpikir musuh Islam itu datang dari luar. Tapi bagaimana jika justru mereka datang dari dalam barisan? Bagaimana jika negara yang selama ini disebut penjaga haramain justru jadi yang pertama menolak Imam Mahdi? Bagaimana jika negara yang selama ini berteriak anti-Zionis ternyata malah memerangi Imam Mahdi karena berbeda mazhab? Bagaimana jika negara modern yang disebut pusat peradaban Islam justru bekerja sama dengan kekuatan global untuk menjatuhkannya? Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tidak siap kehilangan kekuasaan. Saat Imam Mahdi menyeru kepada syariat Allah, saat ia menolak sekularisme, menolak demokrasi liberal, menolak kapitalisme, dan menyeru kepada tauhid, ia akan dianggap musuh bersama. Akan ada negara yang mengirim pasukan. Akan ada negara yang menggelar kampanye global. Akan ada negara yang memanipulasi ulama dan media untuk menuduh Imam Mahdi sebagai penyebab kekacauan. Padahal, yang membawa kekacauan sejati adalah mereka, yang telah menukar wahyu dengan undang-undang buatan, yang menukar keadilan dengan kepentingan, yang menukar Islam dengan globalisme. Lalu, siapa mereka? Negara mana saja yang akan jadi target pertama Imam Mahdi sebelum Dajjal muncul? Apakah mereka sudah kita kenal? Apakah kita hidup di dalamnya? Atau malah
pernah membela mereka? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, lalu seseorang dari penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah, lalu orang-orang membaiatnya di antara rukun dan maqam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4286, dinilai syahih oleh Al-Albani. Artinya, gerakan Imam Mahdi tidak dimulai dari agresi, tapi dari upaya menyatukan umat yang tercerai-berai. Namun seperti biasa, setiap upaya menyatukan umat akan dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang selama ini diuntungkan dari keterpecahan. Dan disinilah negara-negara pertama mulai terlihat, bukan dari luar Islam, tapi justru dari dalamnya. Yang pertama, Arab Saudi, negeri Haramain. Tapi mungkinkah menjadi penentang pertama? Bukan tanpa sebab Arab Saudi berada di posisi pertama. Negeri ini adalah tempat dua kota suci berdiri, Makkah dan Madinah. Maka sudah tentu, segala pergerakan Imam Mahdi harus dan akan bersinggungan langsung dengan wilayah ini. Tapi masalahnya, bukan rakyat Saudi yang jadi sorotan, melainkan siapa yang menguasai wilayah itu saat Imam Mahdi muncul. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan besar di Arab Saudi. Reformasi sosial, pembukaan budaya pop, proyek Neom yang futuristik, dan hubungan yang semakin dekat dengan Barat dan Zionis. Ini bukan sekadar perubahan gaya hidup, tapi tanda jelas. Kerangka kekuasaan di Saudi hari ini sangat erat terikat dengan sistem dunia sekuler. Ketika Imam Mahdi dibaiat di dekat Ka'bah, bukan atas izin penguasa, bukan hasil konferensi Islam, dan bukan didukung oleh negara, rezim penguasa Saudi kemungkinan besar akan menganggapnya sebagai pemberontak. Dan hadis sahih menyebut akan ada pasukan yang dikirim ke Makkah untuk menangkap Imam Mahdi. Namun pasukan itu ditelan bumi di suatu tempat bernama Baida, padang pasir antara Makkah dan Madinah. Siapa yang memiliki kewenangan penuh untuk mengirim pasukan ke Makkah saat ini? Hanya satu, rezim penguasa Saudi. Maka ini jadi pertanda bahwa target pertama Imam Mahdi bukan sekadar karena permusuhan ideologi, tapi karena lokasi strategis yang harus dibebaskan lebih dulu, agar pergerakan Imam Mahdi bisa tumbuh tanpa ditindas sejak akar. Arab Saudi adalah tempat lahirnya Islam, tapi bisa jadi juga tempat pertama Islam diperangi kembali oleh elit-elitnya sendiri. Yang kedua, Yaman, api perang yang tak pernah padam. Yaman adalah tetangga langsung dari Saudi, negeri yang sering terlupakan, namun dalam nubuwah akhir zaman, justru memiliki peran strategis yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji penduduk Yaman karena keimanan dan hikmahnya. Penduduk Yaman telah datang kepada kalian, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling halus perasaannya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 7311. Namun kenyataannya, hari ini Yaman adalah ladang perang. Bukan hanya konflik internal, tapi juga menjadi medan uji kekuasaan antara dua blok besar, Saudi dan Iran. Kenapa Yaman menjadi target penting bagi Imam Mahdi? Karena dari wilayah ini akan muncul pasukan penting yang akan membela Imam Mahdi, disebut dalam beberapa riwayat sebagai pasukan Panji Hitam, yang datang dari arah timur. Dan jika pasukan itu benar-benar muncul dari wilayah ini, maka bisa dibayangkan, konflik dengan Saudi akan semakin tajam. Karena wilayah yang sudah bertahun-tahun dikoyak perang, justru menjadi basis kekuatan Mahdi. Lebih dari itu, Sana'a, kota tua Yaman, disebut dalam beberapa riwayat akhir zaman sebagai pusat perlawanan, dan bahkan tempat munculnya salah satu pendukung Imam Mahdi yang kuat. Maka Yaman, yang selama ini tampak rapuh, justru mungkin akan menjadi kunci perlawanan awal, dan otomatis menjadi target perhatian Imam Mahdi untuk dibebaskan dari penjajahan dan perang proksi dua kutub kekuatan besar. Targetnya bukan rakyat Yaman, tapi pembersihan terhadap pasukan zalim yang sudah bercokol lama di sana, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, Iran, fitnah mazhab dan perang pengaruh wilayah. Iran adalah negeri dengan pengaruh kuat di kawasan Timur Tengah, bukan hanya karena kekuatan militer dan teknologinya, tapi juga karena jaringan ideologisnya yang luas. Hizbullah di Lebanon, milisi di Suriah, Houthi di Yaman, bahkan pengaruh di Irak dan Afghanistan. Namun yang jadi perhatian utama adalah keyakinan mazhab Syiah Itsna Asyariyah yang berbeda dalam pandangan terhadap Imam Mahdi. Iran meyakini Imam Mahdi adalah imam ke-12 yang gaib dan akan muncul kembali suatu hari nanti. Bagi mereka, Imam Mahdi adalah sosok dari garis keturunan mereka
dan hanya mereka yang punya otoritas untuk mengenalinya. Masalahnya, jika Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibayat oleh Ahlus Sunnah muncul lebih dulu dan bukan berasal dari jalur yang mereka yakini, Iran kemungkinan besar akan menolaknya. Bahkan dalam beberapa tafsir dan prediksi ulama, Iran akan menjadi negara pertama yang menganggap Imam Mahdi palsu dan memobilisasi kekuatannya untuk menghentikan pergerakan Imam Mahdi di wilayah Syam dan Hijaz. Dan jangan lupakan satu hal, Iran punya jaringan militer di berbagai tempat. Mereka bisa menciptakan konflik regional, menggiring opini bahwa Imam Mahdi adalah ancaman atas doktrin imamah, dan bahkan menjadikan mazhab sebagai alasan perang. Maka dari itu, Imam Mahdi mungkin harus bergerak cepat untuk menetralisasi pengaruh Iran di kawasan sekitarnya, sebelum mereka memicu fitnah yang lebih luas. Yang keempat, Israel, simbol kezaliman yang harus dihancurkan. Jika ada satu entitas yang keberadaannya sejak awal selalu berdiri di garis berlawanan dari nubuah kenabian, maka itulah Israel, negara yang kini berdiri di atas luka sejarah panjang umat Islam, Palestina. Tapi ingat, ini bukan soal agama Yahudi secara umum. Ini soal mereka yang memilih jalan konfrontasi terhadap risalah tauhid sejak zaman Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam banyak hadis, Israel adalah entitas dunia yang akan menjadi pusat kekuatan Dajjal. Hadis menyebut bahwa 70.000 Yahudi Ashbahan akan menjadi pasukan elit Dajjal, mengenakan jubah kebesaran mereka. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah elit informasi, ilmuwan tinggi, pengendali teknologi, dan tokoh ekonomi dunia. Dan hari ini, kita telah melihat bentuk awalnya. Israel menjadi eksportir teknologi keamanan dan pengawasan, bahkan ke negara-negara Islam. Mereka menciptakan sistem pengawasan digital, cyber intelligence, bahkan teknologi militer yang digunakan untuk membungkam umat Islam sendiri. Mereka berdiri dengan kebanggaan atas proyek tanah yang dijanjikan, mengklaim bahwa tanah itu milik mereka, dan menolak eksistensi umat Islam sebagai pewaris risalah akhir zaman. Maka ketika Imam Mahdi muncul, ketika Imam Mahdi memimpin umat menuju pembebasan Baitul Maqdis, seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat, apakah Israel akan diam? Tidak. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menolak keberadaan Imam Mahdi. Bukan hanya dengan senjata, tapi juga propaganda media global. Mahdi adalah radikal. Mahdi mengancam perdamaian dunia. Mahdi adalah teroris spiritual. Mereka akan mendorong aliansi internasional untuk menghentikan Imam Mahdi, bukan karena ancaman militer, tapi karena ancaman spiritual dan peradaban. Karena Imam Mahdi adalah cahaya, dan cahaya akan membakar kegelapan. Maka, sebelum Imam Mahdi menghadapi Dajjal secara langsung, Israel akan menjadi target utama yang harus dilemahkan kekuasaannya, dihentikan sistem pengaruhnya, dan dibebaskan tanah-tanah suci dari cengkeramannya. Baitul Maqdis tidak akan kembali ke umat Islam dengan diplomasi, tapi akan kembali melalui perjuangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan yang kelima adalah Amerika Serikat, pengendali sistem dunia sekuler. Amerika Serikat tidak selalu muncul dengan wajah perang, tapi tangan dan pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Jika dunia ini adalah panggung, maka Amerika adalah penulis naskahnya. Ia menciptakan sistem demokrasi liberal, kebebasan tanpa batas, konstitusi manusia di atas hukum Tuhan. Semua disebarkan dengan wajah ramah, tapi sejatinya menjauhkan umat dari langit. Amerika bukan hanya negara. Ia adalah simbol dari sistem dunia sekuler yang hari ini membentuk arah politik, ekonomi, bahkan pendidikan di banyak negeri Islam. Dan ketika Imam Mahdi datang, membawa syariat yang murni, yang tidak tunduk pada undang-undang buatan manusia, maka otomatis Imam Mahdi akan dianggap sebagai ancaman bagi tatanan dunia. Amerika akan bergerak. Mereka akan menyatukan kekuatan militer melalui NATO atau koalisi internasional. Mereka akan menggiring opini lewat PBB, media global, dan para influencer yang tunduk padanya. Mereka akan menyebut Imam Mahdi sebagai pemicu kekacauan regional. Mereka akan menyebut Imam Mahdi sebagai musuh stabilitas global. Padahal, Imam Mahdi bukan membawa pedang sembarangan. Ia membawa janji langit, keadilan, tauhid, kesatuan umat. Namun dunia ini sudah terlalu nyaman dengan keterpecahan, dan Amerika adalah penjaga keterpecahan itu. Maka bukan tak mungkin, sebelum Imam Mahdi melangkah jauh ke barat, ia harus lebih dulu membongkar sistem dominasi Amerika.
bukan dengan nuklir, tapi dengan penggulingan sistem riba, sistem sekularisme, sistem kapitalisme, dan sistem pengendalian dunia dengan wajah kemanusiaan palsu. Inilah perang besar Imam Mahdi. Perang melawan sistem, bukan sekadar negara. Dan Amerika adalah benteng terakhir sistem dunia sekuler. Maka wajarlah jika Imam Mahdi menjadikannya sebagai target besar sebelum fitnah Dajjal benar-benar meletus. 5 negara ini bukanlah daftar mutlak, tapi mereka mewakili tipe-tipe kekuatan yang akan dihadapi Imam Mahdi sejak awal. Negara Muslim yang dikuasai elit dunia seperti Saudi, negeri yang rusak karena perang berkepanjangan, Yaman, kekuatan mazhab yang berpotensi menolak Imam Mahdi, Iran, entitas Zionis yang menjadi alat Dajjal, Israel, dan pengendali sistem dunia sekuler, Amerika Serikat, dan semuanya sudah tampak wujudnya hari ini. Sahabat Muslim rahimakumullah, akhir zaman bukan sekadar cerita, bukan sekadar kajian yang menggetarkan hati lalu dilupakan keesokan hari. Ia adalah kenyataan yang perlahan mendekat, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Karena saat Imam Mahdi muncul, bukan hanya pasukan yang dibutuhkan, tapi kesadaran. Kesadaran untuk berdiri di barisan yang benar, meski harus melawan arus. Kesadaran untuk melepaskan fanatisme pada negara, ideologi, atau tokoh, dan kembali berpihak pada kebenaran langit. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mengenal kebenaran sebelum fitnah menutup hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur, iman, dan keberanian untuk menyambut pemimpin akhir zaman dengan air mata dan sujud, bukan dengan curiga dan penolakan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau kamu merasa video ini menggugah hati dan membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman, keluarga, dan grup kajianmu. Siapa tahu ini menjadi asbab hidayah bagi mereka semua. Sampai jumpa di video berikutnya, karena fitnah akhir zaman belum selesai, dan jalan menuju kemenangan Imam Mahdi baru saja dimulai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.